Pemirsa di rumah, jumpa lagi dengan saya, Dr. Anda Jelis Lindriati SHMH yang berkantor hukum di Cipta Law Firm, beralamat di Jalan Sito Sermo PDK 2, Kavling 370, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang penipuan yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah negara Republik Indonesia. Pemirsa, bukan hal yang baru hal ini terjadi, dan ini banyak terjadi di negara kita, dan itu dilakukan oleh warga negara asing. Cara mereka sangat rapi dan mereka memahami betul hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Jadi jangan selalu beranggapan bahwa warga negara asing adalah seorang investor yang kaya raya, yang memiliki uang, yang ingin membangun bisnisnya di wilayah negara kita. Tidak semua orang asing membawa uang ke negara kita untuk mereka menanamkan uangnya di negara kita. Akan tetapi mereka menggunakan negara kita untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap orang lain di negara lain, sehingga hal ini apabila dibiarkan akan merusak nama baik Indonesia di mata dunia di bidang jasa perdagangan. Pemirsa, bagaimana apabila warga negara asing mendirikan perusahaan di Indonesia? Bukankah sudah ada badan penanaman modal? Kenapa mereka bisa lolos? Dan mereka bisa membuat perusahaan di Indonesia dengan tidak membawa uang yang seperti dipersyaratkan apabila menjadi pengusaha untuk menanamkan modal di Indonesia yang minimal 10 miliar. Bahkan mereka hanya membawa beberapa uang rupiah dari uang mereka. Kemudian mereka mensiasati dengan menikah dengan orang Indonesia, sehingga mereka bisa menggunakan kesempatan menggunakan istrinya sebagai seorang yang di dalam perusahaan tersebut. Jadi cara mereka sangat licik, bisa dengan menikahi orang Indonesia, di mana orang Indonesia sangat tergila-gila apabila dinikahi oleh orang asing, merupakan sebuah kehormatan, merupakan sebuah keberuntungan, padahal itu sebuah kebrutalan ekonomi bagi bangsa dan negara kita dan bagi dirinya sendiri. Pemirsa, pasal 378 KUHP yang ada di negara kita tentang penipuan mengatakan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Bagaimana dengan penggelapan? Pastilah penipuan disertai dengan penggelapan, karena itu satu paket. Maka itu kita memandang hukum tidak bisa satu ayat, karena semuanya akan menjadi sebuah rangkaian yang bisa ditindaklanjuti sebagai tindak pidana. Nah, penggelapannya dimaksud dalam KUHP pasal 372 berbunyi, barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun dan denda sebanyak 900. Penipuan adalah bagian inti delik atau tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur pada pasal 372 KUHP pidana
adalah sebagai berikut. Pertama, sengaja. Kedua, melawan hukum. Ketiga, memiliki sesuatu barang. Keempat, yang keseluruhannya atau kepunyaan orang lain. Kelima, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Pemirsa, itu adalah bagian-bagian dari penggelapan. Kami menangani kasus ada warga negara asing membuka perusahaan di Indonesia. Kemudian dia menawarkan ke negara-negara melalui media sosial, melalui website, melalui internet. Ketika ada orang asing juga membeli barang darinya, mereka membuat jebakan Batman, yaitu mengirimkan barang yang diinginkan. Dengan cara orang tersebut harus mentransfer sejumlah uang. Pada tahap pertama berjalan, sehingga orang asing yang ada di negaranya dan orang asing yang ada di Indonesia ini kerjasamanya bagus. Kemudian tahap kedua, mereka mengirim uang kembali, memesan barang. Tetapi barang yang dipesan, yang dikirim dikurangi sebahagian dengan alasan belum menyelesaikannya. Nanti ketika pemesan ketiga akan selesaikan kekurangannya. Ketika orang tersebut, orang asing yang ada di negaranya tersebut mengirimkan sejumlah uang ke pengusaha, warga negara asing yang tinggal di Indonesia, maka yang ketiga ini sudah tidak ada pengiriman barang. Usut punya usut, warga negara asing yang membuat usaha di Indonesia, membuat sebuah perusahaan di Indonesia, sudah merencanakan 3 bulan sebelum masa kontrak gudang yang dia tinggali selesai, dia sudah kabur ke negaranya. Jadi gudang sudah kosong, tidak ada kegiatan karyawan. Dan ketika supplier menanyakan pembayaran, kemudian pihak pemesan barang mengenakan pembayaran, maka seluruh informasi yang berkaitan dengan perusahaan tersebut sudah hilang. Websitenya tidak bisa diakses, nomor handphonenya sudah tidak dapat diakses. Ketika ditinjau pun perusahaan itu juga sudah tidak ada, dan ketika ditelusuri tentang keberadaan perusahaan itu pun dari pihak aparatur setempat juga tidak mengetahui. Jadi mereka mengupayakannya sedemikian rapi. Warga negara asing itu membeli barang melalui orang Indonesia dengan jaminan kirim barang dulu. Nanti sebulan baru setelah pengiriman barang akan dibayar. Ketika pengiriman pertama dikirim, maka pemesan akan mendapatkan barangnya. Dan ketika mereka memesan barang lagi, maka dia akan membayar sebagian dari utangnya untuk mengirimkan barang agar dia bisa mengirimkan barang lagi ke pemesan berikutnya. Tapi setelah jaringan ini meluas, uang sudah menumpuk, maka warga negara asing ini meninggalkan negara kita dengan sejumlah rangkaian kejahatan, penipuan, dan penggelapan dari barang-barang yang dimiliki orang kita, orang Indonesia yang sudah menyuplai barang ke dia, dan barang yang harusnya dikirim ke warga negara asing di negara yang lain tidak juga dikirim, membuat wajah Indonesia menjadi carut marut, sehingga beranggapan bahwa orang Indonesia tidak memiliki komitmennya bagus di dalam perdagangan. Ini sangat merugikan kita. Pemirsa, jangan percaya berdagang berdasarkan agama, karena agama tidak ada hubungannya dengan dagang. Dan apabila Anda menemui seorang berkelakuan tidak sesuai ajaran agama, dia mengatasnamakan agama, cerdaslah dalam berpikir. Karena Allah memberikan kita pemikiran untuk kita bisa bercerdas, bisa melihat hal yang baik dan hal yang buruk melalui ajaran agama. Jadi pemirsa,
agar Anda tidak terjebak dalam tipu daya perdagangan yang dilakukan oleh warga negara asing di negara kita. Cermatlah, cerdiklah, telitilah dengan benar. Jangan tertipu dengan penawaran yang murah, jangan tertipu dengan harga yang tinggi. Menjadi cerdas adalah menjadikan Anda terhindar dari segala macam jerat-jerat pidana. Pemirsa, bahasan kita kali ini mungkin tidak bisa memuaskan keinginan tahuan Anda. Tapi apabila Anda ingin bertanya dengan saya, karena kita di sini dibatasi oleh waktu, maka saya dengan senang hati akan memberikan waktu saya kepada Anda untuk kita mendiskusikan. Apabila Anda terjerat perdagangan dengan warga negara asing yang ada di Indonesia dan Anda belum mendapatkan hak Anda, pembayaran Anda bisa menghubungi saya, Dr. Anda Jelis Lindriati SHMH, yang berkantor hukum di Cipta Law Firm, beralamat Jalan Sudosremo PGD K2 KWN 370 Surabaya. Kita jumpa di acara dan bahasan berikutnya. Sampai jumpa.